Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Yang pasti Bapak harapkan kalian semangat terus dalam aktivitas belajarnya. Di tahun ajaran baru ini kalian sudah berganti kelas. Yang sebelumnya kalian ada di kelas 10 dengan Bapak di materi sejarah Indonesia. Sekarang kalian masuk kelas di kelas 11. Nah, untuk di kelas 11 ini Bapak mengajar mata pelajaran sejarah peminatan. Untuk sejarah minat ini cakupan materinya tentang sejarah dunia. Adapun kegiatan pembelajaran saat ini masih sistem online atau daring. Kalian bisa menggunakan fitur Google Classroom, Google Meet, atau WhatsApp untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi, serta media YouTube sebagai sumber belajar kalian. Oke, langsung saja Bapak memulai materi hari ini. Nah, untuk di sejarah peminatan kelas 11, kompetensi dasarnya diawali dari 3.1, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, untuk kerajaan Hindu-Buddha mungkin kalian teringat gitu ya dengan kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Martadipura, kemudian Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, Kerajaan Sunda, Kerajaan Bali, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Nah, pada hari ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan itu, tapi sebelumnya Bapak awali dari proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, dalam proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada beberapa faktor gitu ya. Yang pertama Bapak akan jelaskan yaitu jalur pelayaran dan perdagangan. Jalur pelayaran dan perdagangan ini menjadi faktor utama terjalinnya kontak agama dan kebudayaan antara Indonesia, India, serta Tiongkok. Kemudian menurut para ahli sejarah, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha telah masuk dan berkembang di Indonesia pada awal abad pertama Masehi, yang dibawa oleh musafir dari India dan Tiongkok. Nah, untuk tokoh dari India adalah Maharesi Agastya, yang di Jawa dikenal dengan Batara Guru atau Dwi Payana. Sedangkan dari Tiongkok adalah Fahien atau Faxien gitu ya. Nah, kedua tokoh ini pernah mengadakan perjalanan ke Indonesia sambil menyebarkan dharma atau kebenaran. Nah, untuk proses masuk Hindu-Buddha ke Indonesia sendiri itu ada beberapa hipotesis atau teori gitu ya. Nah, teori yang pertama ada teori ksatria, dikemukakan oleh Profesor Dr. Insinyur Muns bahwa yang membawa dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia adalah kaum ksatria atau golongan prajurit yang kalah perang kemudian menyingkir ke Kepulauan Indonesia. Oke, nanti pembahasan selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian teori yang kedua ada teori Waisya. Nah, dikemukakan oleh Dr. N.G. Krom bahwa agama Hindu dan Buddha masuk dan berkembang di Kepulauan Indonesia dibawa dan disebarkan oleh para pedagang yang sengaja datang untuk berdagang di Indonesia. Nah, para pedagang itu ada yang menetap dan menikah dengan penduduk pribumi. Kemudian teori yang ketiga itu dikemukakan oleh Van Leur bahwa agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha masuk berkembang di Kepulauan Indonesia dibawa dan disebarkan oleh kaum Brahmana atau para pendeta. Hal ini dikarenakan mereka diundang oleh para penguasa atau kepala suku di Indonesia atau juga sengaja datang untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian teori yang terakhir ada teori arus balik, ini teori yang keempat. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos gitu ya. Menurut Bos, penyebaran agama dan kebudayaan India di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh para cendekiawan melalui dua tahap berikut. Yang pertama dilakukan oleh para pendeta atau biksu Indonesia ya, dari Indonesia yang mendapat ajaran dari proses perdagangan yang kemudian mereka memperdalam ajarannya langsung ke India atau lalu kembali ke Indonesia. Kemudian yang kedua dilakukan oleh golongan Brahmana. Dalam prosesnya mereka melakukan upacara penyucian diri untuk menghindukan seseorang, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya materi dari keempat hipotesa atau teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia akan dibahas lebih jelasnya di pertemuan berikutnya. Hari ini Bapak sudah menyiapkan sedikit tugas gitu ya. Dari keempat teori tadi, kalian ada sebuah pertanyaan dari Bapak. Nah, dari 4 teori tentang masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha, mana teori yang paling tepat
berikan alasan dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya. Itu tugas kalian. Jadi menurut kalian mana nih dari 4 hipotesa atau teori tadi yang paling tepat menurut kalian, kemudian berikan alasan dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya. Kalian misalkan memilih teori Waisa, kelebihannya apa atau kelemahannya apa, seperti itu. Oke, dari Bapak untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lebih lengkap, lebih rinci lagi tentang proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.